Karena udah jam 8, mungkin bisa kita langsung mulai aja. Cek. Untuk narasumbernya, Mas Wildan sama Mbak Salma bisa mengaktifkan video. Bisa. Tes sudah kedengeran belum? Udah. Oke. Udah masuk, Mbak? Udah masuk, Mas. Langsung aja ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini dengan tema pengenalan usaha kecil melalui daring pada masa pandemi. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulida Kintan Nyuriski, mahasiswi jurusan Teknik Kimia dari UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum kita memulai webinar ini, saya akan membacakan peraturan dari webinar. Yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan nama asli. Yang kedua, mohon mic untuk di-mute selama webinar berlangsung. Dan yang ketiga, jika ada yang bertanya, silahkan izin terlebih dahulu melalui kolom chat. Yang keempat, setelah webinar berlangsung, dimohon untuk mengisi daftar kehadiran pada link Google Form yang tersedia. Pada sesi terakhir, akan ada sesi foto bersama. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan videonya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya. Sekarang kan yang kita tahu ini pandemi sedang terjadi. Nah, hal ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi kita semua. Terutama yang paling terasa itu ada di sektor ekonomi. Seperti pada bidang industri, banyak karyawan yang terkena PHK. Lalu mereka kehilangan mata pencaharian. Dan dampaknya juga terasa bagi pedagang keliling. Apalagi karena adanya pandemi ini, orang-orang lebih membatasi untuk berkegiatan di luar. Nah, mungkin kita memiliki solusi ya yang cukup efektif, yang supaya lebih jelasnya, kita bisa langsung berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Mungkin bisa langsung perkenalan untuk Mbak Salma. Oke, selamat malam semuanya. Di sini nama saya Salma Yulia. Saya tuh owner dari rahmabutik.id. Jadi rahmabutik.id itu online shop yang menjual pakaian. Selain online shop, kita juga punya offline store. Dan karena adanya pandemi ini, offline store-nya tuh sepi ya. Jadi kali ini saya tuh lebih kayak mencari jalan dengan cara online, dan aku juga mulai untuk usaha masker. Makasih Mbak Salma buat perkenalannya. Iya, Nanti kita sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi ya ke depannya. Mungkin buat Mas Wildan bisa memperkenalkan diri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildana, saya owner dari Fruity Life. Fruity Life itu apa sih? Fruity Life itu usaha yang jalan di bidang kuliner atau F&B ya, food and beverage. Kenapa sih saya mendirikan itu? Karena itu berdasarkan karena waktu itu, jadi pas awal-awal murahnya ada pandemi ini, orang concern banget sama namanya makanan yang higienis atau makanan yang sehat. Jadi itu yang melatar belakangi
aku buka usaha ini. Berarti Mas Wildan ini baru buka usaha waktu pandemi ini ya? Ya, belum lama terus kira-kira ada peluang, langsung diajar. Kita ngobrol santai aja ya, kayak lebih ke sharing-sharing aja gitu ya. Kayak tegang banget. Terus kalau Mbak Salma itu kan dari sebelum pandemi ya, itu mulainya dari kapan ya? Iya, kalau aku tuh mulai sebelum adanya pandemi. Kayak sebenarnya tuh mulai dari tahun 2000, awalnya tuh ibu aku kan yang buka kayak butik gitu sama bisa jahit. Nah, terus kayak akhir-akhir tahun 2016 kayak aku mulai ikut bantuin juga, apalagi kan online kalau orang tua kan susah, jadi aku ikut bantuin juga bagian online. Uh, ada nggak sih kayak misalkan kan ini kalau Mbak Salma sama orang tuanya, terus Mas Wildan Iya. ini kayak Mbak Salma selain sama orang tuanya, terus Mas Wildan juga itu tuh ada nggak sih orang lain yang terlibat dalam usaha ini? Dari siapa dulu? Mungkin Mbak Salma dulu. Kalau mungkin aku di sini ada pegawai karena aku kan bergeraknya tuh pakaian kan, jadi ada penjahit, ada yang jaga toko, juga ada yang bagian finishing. Berarti untuk desainnya itu desain sendiri ya? Oh iya, kalau desain sendiri. Kalau Mas Wildan gimana? Kalau aku sendiri sih karyawan belum ada ya. Cuman karena di rumah banyak orang atau banyak keluarga yang kerja dan sekolah itu dirumahkan, jadi mereka dengan sukarela mau ikut bantuin gitu, entah dari produksi atau mendeliver produk tersebut ke konsumen. Gitu aja sih, jadi belum ada karyawan. Jadi ini masih cuma melayani sistem DO aja gitu atau gimana? Atau ada tempatnya atau offline-nya? Ya ini karena belum ada, jadi awalnya itu emang konsepnya ghost kitchen. Ghost kitchen itu emang nggak ada, jadi cuma sentra dapur aja, nggak ada dine-in-nya. Terus jadi itu karena itu melayani delivery. Terus untuk pemasarannya itu gimana ya? Apalagi kan lagi pandemi kayak gini kan orang-orang kayak membatasi buat keluar, buat kayak jajan di luar, terus buat pemasarannya susah nggak sih? Terus gimana sih caranya biar orang-orang itu tertarik buat beli? Ya, pemasarannya yang pertama sih pas buat launching produknya itu aku bikin viral dulu di teman-teman. Setelah itu pas awal launching sambil aku ngiklan di Facebook Ads. Habis itu pemasaran ya dari mulut ke mulut karena itu nggak ada DMI-nya, jadi permasalahannya konsumen itu kepercayaannya kurang, tapi dengan itu kita kasih solusi, kita kasih prosesnya, proses pembuatannya gimana, dari proses higienisnya, itu yang kita lakuin. Cara ngasih kepercayaan ke konsumennya itu gimana sih? Kayak kan kita nggak ketemu langsung nih sama konsumen, kayak dia lewat DO gitu kan, kayak diantar gitu kan. Nah, itu tuh gimana caranya si konsumen tuh tahu kalau misalkan ini tuh benar-benar higienis, benar-benar kayak bersih gitu. Ya, ini termasuk masalah bagi kita ya, karena kita nggak ada DNI-nya, jadi orang nggak bisa lihat bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana higienisnya, apakah itu terjaga atau enggak. Jadi kita itu yang pertama kita buat SOP-nya terlebih dahulu. Kita juga sharing SOP tersebut ke media sosial. Setelah itu kita bikin video prosesnya dari pembuatannya maupun pemilihan bahan bakunya.
semua itu jadi sama kita didokumentasikan. Itu termasuk bikin apa ya? Itu tuh termasuk strategi pemasaran juga sih sebenarnya buat mendeliver ke konsumen langsung. Berarti kayak sambil promosi pemasaran, kayak sambil ngasih tahu ke konsumen gimana proses pembuatannya, kalau meyakinkan konsumen gitu lah ya, sekalian sambil promosi. Iya, itu jelas sih. Kalau Mbak Salma sendiri gimana? Untuk offline store-nya dan juga kayak untuk pemasaran lewat online-nya? Kalau aku offline store kayak pas pandemi ini kan kayak sepi kan, kayak orang-orang juga takut buat keluar, kayak beraktivitas. Jadi tuh paling dipindahin lewat WhatsApp story atau lewat Instagram juga gitu. Paling juga kalau misalnya orang datang tuh udah jarang banget lah, kayak sehari paling satu gitu, paling buat yang kayak ukur gitu. Tapi kalau yang udah ada kayak misalnya beli baju gitu, lebih banyak lewat online kalau sekarang. Jadi pemasarannya ya lewat story gitu, kayak bikin video, foto-foto kayak review kayak gitu. Terus untuk lokasi pemasarannya itu seluas apa sih? Atau cuma dalam satu kota aja? Atau melayani pengiriman kemana, sejauh apa gitu? Kalau aku awalnya pasti di kota aja lah ya kan, kayak yang tahu kan kayak orang-orang yang dekat gitu, kalau nggak orang yang lewat gitu kan. Tapi kalau sekarang karena udah mulai online gitu, udah lumayan kayak keluar kota, kayak teman-teman kuliah aku di Purwokerto gitu ikut. Terus mulai juga orang yang nggak kenal gitu, maksudnya kayak ngeliat di Instagram terus percaya beli, udah sampai Kalimantan gitu-gitu sih, luar Jawa kayaknya. Berarti cakupannya seluruh Indonesia lah ya. Iya gitu. Kalau Mas Wildan gimana? Karena produknya itu minuman, jadi ya masih dalam kota aja sih, karena lokasinya juga di kota, paling ada maksimal pengantaran, ntar setelah itu di luar batas pengantaran. Kan kita juga nerapin ada pengantaran gratis beberapa kilometer, setelah melebihi itu nanti ada biayanya. Atau juga Fruity Lab juga udah ada di GrabFood sih, jadi orang juga bisa langsung pesen di GrabFood itu. Kan lagi ngomongin pemasaran ya, selama pemasaran ini ada nggak sih kendala-kendala yang dialami? Mas Wildan dulu mungkin? Oh, ya. Yang pastinya kalau kendala itu ada ya. Kalau nggak ada kendala ya nggak mungkin berkembang lah. Kalau kendala di masa pandemi ini yang pertama yaitu karena daya beli masyarakat itu menurun. Jadi seperti pinter-pinternya kita ini ya, bikin pemasaran seefektif mungkin, biar orang itu mau lihat iklan kita atau lihat produk kita itu dia udah wah tertarik nih, aku harus coba ini nih gitu. Nah itu memang masalahnya buat kami tuh gitu, apalagi sekarang orang pilih-pilih banget lah mau beli apa ini, orang tuh saving money banget. Ada nggak sih, kan ini bidang makanan ya, terus ada nggak sih yang kayak komplain soal rasa lah atau apa gimana, terus kayak kemasannya, terus kan ini kayak makanan jus kan ya, dalam bentuk jus, kayak mungkin kayak yang kemasannya bocor atau gimana lah gitu, ada nggak sih yang komplain-komplain kayak gitu? Kalau komplain pasti ada dong. Itu disebutin komplainnya atau cara kita nyelesain masalah tersebut? Kalau misal mau berbagi tentang komplainannya apa aja juga nggak apa-apa, ya sekalian nyebutin cara
cara mengatasi si komplainannya itu tuh gimana Pernah sih? ya, pernah ya waktu itu aku lagi ini apa eh, lagi nganter itu jusnya. Setelah itu tuh ternyata pas diterima konsumen itu bocor. Nah itu tuh ada cara menanggulanginya, maksudnya ada cara mengatasinya. Nah aku sendiri untuk cara mengatasinya waktu itu aku kasih ganti, terus aku kasih free sih. Itu buat meningkatkan kualitas pelayanan dari kita sendiri sih. Kalau Mbak Salma sendiri gimana kayak kendalanya dari pemasarannya apa? Kayak kendala dari pemasarannya tuh kayak karena waktu pandemi ini kan aku jualnya masker. Nah, kayak ngefoto ini gitu, kayak aku awalnya tuh belum pinter gitu, kayak nyari foto yang bagus. Kalau masker tuh kayak gimana, apa ditaruh, apa dipakai gitu. Tapi terus kayak banyak teman-teman yang ngebantuin gitu, kayak sini aku pakai aja ntar kamu fotoin gitu. Terus kayak teman-teman yang followersnya banyak juga kayak bantu kayak gitu. Tapi juga banyak kayak masalah-masalahnya sih, kayak masalah pemasaran itu. Boleh bercerita nggak masalah dalam pemasarannya itu apa? Kayak masalah pemasarannya kan, misal aku tuh kayak ngepost foto gitu kan ya di apa namanya, kayak WhatsApp story gitu. Terus ada konsumen yang beli gitu. Nah dia tuh udah kayak pilih kan, misalnya pilih mau beli masker yang mana gitu kan. Nah dia udah ngecentang-centangin gitu, udah kayak nandain gitu. Tapi waktu dikirim malah dia bilangnya kayak apa yang dia beli itu bukan itu gitu. Ternyata kesalahan dari kita juga, tapi dia juga nggak jelas gitu. Dan itu tuh kebetulan tuh kayak dalam jumlah yang banyak dan itu ke Kalimantan gitu. Terus akhirnya tuh kayak kita ganti yang baru, tapi mereka juga nggak ngebalikin gitu. Jadi kayak mengikhlaskan gitu ya Mbak, ganti yang barunya itu Iya, kayak mereka nambah karena ada nambah biaya pengiriman juga. Ya iya gimana itu benar. termasuk mengurangi target atau nggak sih kalau gitu tuh? Ya itu termasuk kayak kerugian kan gitu, apalagi kan masker kayak keuntungannya juga kecil kan, harus kayak dicarinya tuh dalam jumlah banyak. Tapi itu juga apa kayak upaya untuk mencari kepercayaan orang sih. Takutnya nanti kalau dia nggak beli lagi, kayak mencari kepercayaan aja. Terus, nah ini kan kayak jualan-jualan gitu ya. Ada nggak sih kayak target penjualannya sehari mencapai berapa atau seminggu mencapai berapa, sebulan berapa gitu ada nggak sih untuk Mbak Salma? Kalau aku kayak yang penting sehari ada yang order gitu. Karena pandemi juga kayak orang kan kalau mau beli sesuatu juga pilih-pilih dulu kan. Jadi kayak kalau misalnya udah sehari aja udah ada yang order tuh kayak udah alhamdulillah. Ribet nggak sih kayak kan Mbak Salma juga masih kuliah kan ya kayak jualan ambil kuliah ngurus kayak gitu bagi waktunya itu tuh ribet nggak sih? Kalau aku kayak dibawa seneng aja gitu. Kalau aku kan orangnya suka main Instagram, kayak suka main handphone lah gitu. Jadi kayak jualannya ya kayak dibawa seneng aja gitu, kayak di story, kayak dipakai atau dibikin konten gitu lucu-lucuan gitu. Aku juga kadang kalau misalnya lagi males gitu jualan lewat online juga aku kayak misal aku pergi kemana gitu, aku pakai barang aku terus kayak aku nawarin aja, aku jualan ini loh kayak gitu, kayak pokoknya di bawah fun Ini mau aja. nggak gitu ya? Iya, kayak lagi kuliah gitu, kuliah online misal kayak apa, aku jualan masker loh kayak gini gitu aja, kayak di bawah seneng. Kalau Mas Wildan sendiri ada nggak target untuk penjualannya gitu? Kalau target ada dong. Kalau dari kita sih target target penjualan itu dari per hari harus terjual berapa, per bulan harus keluar berapa, itu ada. Pernah nggak sih kayak kan ini ada targetnya yang ada target nih Mas Wildan nih. Pernah nggak sih kayak sangat melampaui dari target atau nggak malah jauh banget nggak mencapai target tuh pernah nggak sih? Pernah dong, pastinya pernah juga ngalamin jauh dari target,
pernah juga ngalamin di atas target ya. Nah pokoknya mau di atas mau di atas target atau mau di bawah target harusnya sih tetap disyukuri ya. Kalau Ini ada yang masuk gitu lah ya. ya benar. Kalau di bawah target berarti harus ngelakuin apa sih yang kurang hari ini atau apa sih harus dievaluasi dari hari ini gitu sih. Terus nih, nah ini kan kalau jus kan paling umum ya masker juga umum sih sebenarnya. Ada nggak sih kayak pesaing yang benar-benar saing banget, sangat-sangat berkompetisi dalam penjualannya ini? Mas Wilda dulu mungkin? Dari aku. Ya. Ya, pesaing pasti ada lah. Mau pesaing dari pesaing langsung maupun pesaing nggak langsung ya. Kalau pesaing langsung itu ya kayak orang yang usaha lain yang jualan minuman serupa kayak aku atau yang pesaing nggak langsungnya ya orang yang jualan minuman tapi beda minuman selain jus lah. Ataupun orang yang juga jualannya ghost kitchen kayak gitulah. Itu Pernah nggak sih kayak nyampe timbul konflik gitu sama si pesaingnya itu? nggak pernah. Kayak kemarin kan saya nih ya, cerita dikit lah ya. Kemarin tuh sempet nih kayak main-main ke mall. Terus habis itu kayak lagi ngeliat-ngeliat aja gitu. Terus habis itu si mbaknya kok tiba-tiba kayak nyewotin orang lewat. Tanya tuh. Terus mbaknya tuh kayak marah-marah, misuh-misuh. Habis itu kayak bilang, itu tuh lihat saya jualan ini. Terus dia jadi ikut-ikutan saya jualan ini. Pernah gak sih kayak ngerasa kayak gitu? Terus kayak jadi kesel, terus kayak jadi merasa rezekinya terambil, tersaingi, terus dia mengurangi pendapatanku gitu. Pernah gak sih kayak gitu tuh? Enggak sih, karena ya yang pertama apa sih ya, pola pikirnya dulu lah yang dibenahi. Karena kan walaupun teman kita ataupun saudara kita jualan yang sama pun, kalau kita percaya rezeki udah ada yang ngatur, pasti nggak pernah ngerasa gitu sih. Kalau dari aku sendiri. Setuju. Mantap. Kalau Mbak Salma gimana nih soal pesaing? Ya sama sebenarnya kayak Mas Wildan gitu, kayak semua usaha lah pasti juga ada pesaingnya, kayak apalagi tuh sekarang gitu pandemi, pasti kan semua orang tuh butuh masker gitu, dan semua orang jadi jualan masker kayak gitu. Dan apalagi sekarang tuh harganya tuh banyak jauh yang lebih murah daripada yang aku jual gitu. Ada juga teman sendiri kayak awalnya dia beli ke aku, tapi terus dia juga jual sendiri gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kayak rezeki juga udah ada yang ngatur gitu, jadi bebas aja orang mau jualan sama, menurut aku. Kan tadi pemasarannya kebanyakan kayak lewat sosmed ya. Itu tuh efektif nggak sih lewat sosmed itu tuh? Atau mungkin lebih efektif kayak ada nggak sih kayak yang pemasarannya kayak bikin poster atau pamflet atau apa kayak gitu, terus kayak promosi dari mulut ke mulut tuh lebih efektif yang mana, lewat sosmed atau yang langsung promosiin ke orang-orang gitu? Siapa dulu? Mbak Salma dulu boleh? Aku lakuin semuanya. Jadi kayak kan lakuin semuanya tuh, itu lebih efektif yang mana sih? Sebenarnya lebih efektif yang ketemu langsung. Kayak soalnya lihat barengnya gitu. Kayak misal ibu gitu ada acara apa gitu, terus kayak aku ikut gitu, terus kayak lihat kan maskernya dipakai gitu. Oh maskernya bagus ya gitu, beli di mana? Ini aku jualan loh tante gitu. Pasti kan dia kan mau beli gitu. Kalau enggak, kalau ada event kayak kemarin gitu, ada event gitu, ibu aku terus aku ikut kayak bawa masker berapa gitu, itu kan lumayan. Kalau story ya paling kalau dipakainya bagus, terus cara ngambil fotonya bagus juga pasti banyak yang tertarik sih, banyak juga yang dari Instagram. Nah, kan ini kayak masalah kain gitu ya, terus pas pengirimannya online kayak gitu, pernah nggak sih ada yang kayak komplain, Mbak ini kok bahannya nggak sesuai ya kayak digambar, kok ini datangnya beda ya kayak digambar, kayak ternyata kok tipis banget atau gimana gitu, pernah nggak sih kayak gitu?
selama ini kalau masalah material tuh belum pernah sih. Cuma kayak masalah itu kayak salah kirim gitu paling yang tadi. Itu sih paling. Kalau Mas Wildan sendiri gimana nih? Lebih efektif yang mana soal pemasarannya? Kalau dari aku sendiri, karena aku basicnya karena passion, jadi aku lebih sering ngelakuin yang namanya promosi lewat online ya, entah itu yang berbayar maupun yang gratisan istilahnya. Kalau antara efektif mana sih, dari mulut ke mulut atau promosi yang berbayar? Kalau menurut aku sih lebih efektif dari mulut ke mulut ya, karena mulut ke mulut itu lebih kesannya itu lebih jujur, orang promosiin juga sambil pastinya kasih review, oh ya itu jus enak banget loh, kamu harus cobain, pasti orang yang ditawarin gitu itu pasti bakal nyobain. Kalau menurut aku sih lebih efektif itu dari mulut ke mulut sih. Nah, terus ini kan tadi promosinya katanya ada yang pakai berbayar gitu ya? Itu Ya. tuh kayak biaya buat promosi sebanding nggak sih sama keuntungan yang didapat? Ya, yang kalau itu balik lagi tujuan awalnya promosi itu buat apa? Yang pertama, kalau tujuan promosi buat brand awareness atau pengenalan brand, ya orang itu aware sama brand kita itu ya sebanding. Yang penting kita tahu apa ilmunya, nggak asal iklan. Kalau untuk penjualan selama ini sih sebanding, maksudnya rata-rata kalau aku iklanin ya itu seringnya target yang aku pasang saat itu pasti terpenuhi. Alhamdulillahnya terpenuhi. Gitu sih. Kalau Mbak Salma sendiri gimana? Sebanding nggak sih keuntungan yang didapat sama modal buat promosi? Kalau aku modal promosi nggak terlalu banyak sih, kayak ke temen sendiri gitu. Jadi ya nggak rugi. Karena modelnya kayak teman sendiri gitu yang followersnya banyak, atau aku dipakai aku sendiri gitu sih. Aku belum pernah kayak promosi yang berbayar. Atau enggak, kan kadang kayak temen juga, sinilah kasih satu kayak gitu-gitu. Kayak pernah nggak sih kayak gitu tuh? Iya sih, paling paling ya tahu diri sendiri sih, kayak akunya tahu diri, kayak dia udah aku fotoin banyak gitu jadi model, ya udah dikasih aja gitu. Soalnya juga temen kadang nggak mau dibayar pakai uang kan. Nah, iya bener. Bener-bener. Terus ini, kan tadi ada ya offline-nya. Ada Iya. niatan nggak sih Mbak Salma nih buka cabang kayak di kota lain? Atau mungkin kan kuliahnya di Purwokerto, mungkin buka cabang di Purwokerto sama yang bajunya juga kan ya? Iya. Ada Kayak niatan nggak sih? niatan pasti ada lah, kayak cita-cita gitu. Ntar kalau udah lulus pengen kayak buka usaha kayak di luar kota juga gitu biar makin berkembang. Tapi kan sekarang kayak kita kan masih pada kuliah kan gitu, takut waktunya nggak bisa dibagi-bagi. Jadi kayak ya udah mulai online aja gitu kan. Jangkauannya juga luas gitu. Ntar misal kalau udah ada rezeki, udah lulus juga kayak buka di luar kota gitu sih pengennya. Kalau Mas Wildan sendiri gimana? Ada pengen buka cabang nggak? Kalau cabang pasti pengen lah. Tapi ya buat kedepannya yang pasti pengen banget punya, maksudnya pengen buka outlet atau ada dine-in-nya lah yang jelas. Yang di Banjar dulu gitu ya? Iya, kalau saat ini sih karena aku sendiri kurangnya pendanaan, jadi aku tuh lagi listing ke salah satu equity crowdfunding di Indonesia, dan juga sering sih itu aku masukin ke lomba dan masuk kurasi 1000 besar itu pernah, cuman setelah itu nggak lolos. Itu pernah untuk ya istilahnya kayak usaha buat bikin bisa bikin bisa buka dentinya gitu. Kan ini kayak dua-duanya pengen buka cabang lah ya, biar kayak lebih jauh kayak gitu.
uh, kayak udah kepikiran belum sih? Kan ntar kalau misalkan cabang kayak kita ya nggak bisa mendampingin 24 jam terus gitu kan. Kayak ada, kan pasti ntar kayak, mungkin kayak kalau Mas Wildan nggak bisa kayak icip yang di sana rasanya mungkin beda, terus kualitas buahnya segernya atau enggak. Itu kayak gimana mengatasi hal itu biar kayak kualitasnya tuh tetap terjaga. Ya. Berarti itu kan kalau dari kita kan pasti ada SOP-nya ya. Kita satuin. Jadi gimana sih kita cara bikin SOP kita dan untuk agar bisa didelegasikan ke karyawan. Karyawan itu paham apa maksud dan tujuan kita sih. Gitu aja. Kalau Mbak Salma gimana? Kalau aku kan karena aku barang ya, kalau aku pakaian, kalau misalnya pengen buka cabang gitu di luar kota gitu, kayak pastinya kualitasnya kan kayak aku pengennya bikin di satu tempat produksi gitu loh. Jadi walaupun cabangnya ada di mana-mana, tetap kualitasnya Baru dikontrol didistribusi sama gitu ya? iya. Dan paling kalau misalnya udah kayak mikirin sih, yang penting itu pembukaannya jelas gitu. Terus ini nggak, buat pemilihan kayak bahannya gitu ada kendala nggak sih? Kalau aku, karena alhamdulillahnya ibunya aku tuh udah dari dulu, jadi kayak diajarin gitu, kayak milih yang murah di mana, tapi yang bagus gitu, nama kain yang cocok apa kayak gitu. Jadi kayak diajarin juga, jadi dikit-dikit tahu. Gitu. Nah, kalau Mas Wildan kan berarti bahan baku utamanya si buahnya itu ya. Sulit nggak sih kayak lagi masa-masa ini tuh nyari si pemasok buahnya ini? Atau mungkin ada ide buat berkebun sendiri, bikin kebun buah sendiri gitu? Kalau buat suplai buahnya, karena kebanyakan buah itu kan musiman ya, nggak setiap hari ada yang misal buah mangga kan nggak setiap hari ada, berarti kan itu musiman. Itu pinter-pinternya kita cari supplier. Kadang ada yang harus cari sampai ke Jogja pun pernah aku cari bahan baku di sana. Itu biasanya udah janjian sih. Kalau kerjasama belum ada sih, tapi kalau janjian secara lisan lah gitu pernah buat supply barang. Pinter-pinternya kita aja sih gitu. Oh ya, terus kan ini kayak udah berjalan juga lumayan lama ya Mbak Salma sama Mas Wildan. Tapi Mbak Salma udah lama banget ya. Gimana sih caranya buat mengukur kepuasan konsumen? Ada nggak sih kayak cara-cara tertentu biar ini dia puas nih, gimana gitu, kayak ada nggak sih caranya? Dari siapa dulu nih? Mbak Salma dulu mungkin. Kalau aku mungkin karena pakaian gitu sama masker, mungkin kayak ini sih bisa kayak diukurnya tuh kayak dia komplain atau enggak, atau bajunya kebesaran atau enggak gitu. Pasti kan kalau misalnya pakaian, kalau misalnya dia kurang atau apa gitu, pasti kan dia ngomong kan gitu, ini ada noda atau ini ada apa kebesaran atau kekecilan. Nah, kalau dia nggak komplain berarti itu dia puas gitu sih. Terus apalagi kalau misalnya dia ntar sampai story di IG-nya atau dia ngepost di tag, berarti tandanya tuh dia suka sama produk kita. Nah, itu kan tadi ada komplain yang soal noda ya. Terus gimana tuh nanggepinnya? Kalau misalnya noda gitu, kalau misalnya itu nggak bisa hilang, paling kita ganti. Kalau nggak, kayak misal dari awal, misalnya dia bawa kain sendiri gitu kan, mau dibikin di butik. Nah, kayak kita udah ngecek duluan tuh, emang dari bahannya itu udah ada nodanya atau belum. Kalau emang udah ada, kan kita informasiin, Mbak, ini emang udah ada nodanya di sini, kayak gitu. Kalau misalnya emang kesalahannya dari kita dan itu noda yang nggak bisa hilang, ya kita ngeganti gitu. Kayak dia maunya refund uang atau ganti barang baru. Jadi kayak ditanyain aja gitu ya, kayak deal-dealan Iya, gimana. kayak yang penting tuh komunikasinya baik gitu, jangan bohong gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak konsumennya tuh juga bakal seneng, nggak bakal marah-marah. Yang penting kitanya jujur, nggak bohong gitu.
Terus ini, ada nggak sih inovasi-inovasinya dalam produksi kayak pengen pengen bikin apa lagi atau enggak pengen oh ya mau nanya dulu deh Mbak Salma nih bikin maskernya apa aja ya maksudnya kayak kan macam-macam nih kayak jenis masker yang apa-apa gitu nah Mbak Salma tuh apa aja ya? Kalau aku awalnya tuh masker kain yang biasa, yang pakai tali, yang kayak masker medis gitu. Nah, awalnya tuh laku banget gitu. Tapi lama-lama kan kayak muncul model-model baru kan. Nah, terus dagangan aku mulai sepi tuh, gitu kayak karena muncul yang model kayak scuba atau yang mana gitu. Nah, kayak melihat tren juga, aku juga kayak ikut bikin kayak masker bordir, masker brokat kayak yang buat ibu-ibu kondangan itu. Terus aku bikin masker batik buat bapak-bapak kayak banyak kan yang ke kantor juga ganti-gantian hari itu juga banyak terus kayak masker polos tapi modelnya tuh beda gitu pokoknya banyak lah sampai sekarang ada masker ini kayak inisial nama gitu dan alhamdulillahnya juga kayak banyak yang suka gitu terus kayak banyak juga yang kayak bikin buat seragam gitu yang penting tuh kita kayak pinter-pinternya ngelihat orang tuh sukanya Peluang. apa gitu sekarang orang banyak belinya apa jadi kayak kita ngikutin tren aja gitu insya Allah juga orang-orang juga bakal suka. Terus ada lagi nggak sih inovasi-inovasinya selain kayak ngelihat peluang orang-orang sukanya apa kayak gitu tuh ada nggak sih kayak pengen nih bikin apa yang baru ngegebrak bikin apa gitu yang baru ada nggak sih? Kalau aku mungkin pengen bikin masker yang bisa dipakai buat minum kayak dibolongin kali ya tapi itu belum terpikirkan sih kayak kan kayak yang belum ada aja gitu. Kalau Mas William sendiri gimana nih inovasinya apa nih buat si usahanya ini? Kalau dari aku sih, aku punya rencana, maksudnya udah aku jalanin. Selama ini setiap 1 bulan sekali itu aku ngelakuin riset. Jadi riset setiap pasti kan produk itu ada yang paling laku dan yang paling nggak laku. Ntar yang itu tuh nanti dikurasi. Setelah itu dipilih yang nggak laku nanti ini yang kurang laku itu bakal diganti atau enggak. Jadi setiap 1 bulan itu pasti ada menu baru lah buat Kayak bikin evaluasi dulu terus habis itu bikin menu baru gitu. jadi inovasinya itu dari situ loh, berawal dari situ. Terus kan udah mulai jauh kayak ngomongin pengemasan kali ya. Buat pengemasannya gimana sih pengemasannya kalau Mas William sendiri pakainya apa? Kalau dari aku sih pakainya masih pakai ini ya, pakai cup itu cup yang biasa ya, yang cup biasa buat jualan minuman itu Plastik gitu ya. Yang 16 oz kalau nggak salah deh. Kalau Mbak Salma gimana nih pengemasannya? Berarti kayak masker banyak banget gak sih pesaingnya? Iya benar, masker banyak banget. Kalau aku kayak masih pakai plastik sih, gitu. Cuma aku kayak nambahin ini kayak thank you card itu loh. Terus kayak ada kayak pemakaiannya tuh berapa jam kayak gitu, diganti setiap berapa jam kayak gitu sih paling. Dan kayak lagi memikirkan buat yang kayak yang hits lagi sekarang itu kayak kemasannya tuh kayak apa ya, dibuat semenarik mungkin lah kayak yang kekinian. Biar ngikut zaman ya. Iya bener, kan orang tertarik itu pertamanya kan kayak kalau lihat bagus. Dari kemasan ya kayak Iya dari first kemasan. impression-nya ngeliatnya ya orang liatnya di luar dulu emang biasanya ya. Iya bener. Terus ini mau nanya dong, respon masyarakatnya gimana soal usaha ini? Mbak Salma dulu. Kalau aku awalnya ya pada kayak jualan masker juga kayak gitu. Terus maskernya gemes-gemes ya gitu. Pokoknya aku tuh kayak mencoba membuat hal tuh yang kayak orang lain tuh belum ada gitu. Kayak aku bikin masker tuh awal-awal kayak kebanyakan orang pakai masker medis kan. Nah, aku bikin kayak masker yang sebenarnya targetnya cewek, kayak yang lucu-lucu gitu, motifnya kayak polkadot atau bunga-bunga gitu. Jadi kayak orang sebenarnya tuh seneng gitu pada kayak kalau pakai masker ini tuh cantik kayak gitu.
Pakai masker aja biasa bikin cantik ya, Mbak. Iya, bener. Terus kalau Mas Wildan gimana nih tanggapannya masyarakat? Sampai saat ini sih dari masyarakat masih maksudnya baik sih ya, dan kadang masyarakat sendiri atau orang-orang terdekat pun masih kasih masukan, kasih saran, ini kurangnya gini gini gini, atau apa namanya, beri ya, intinya masih memberikan masukan-masukan ya, positif lah dari orang-orang sekitar maupun konsumen. Kayaknya saya udah kehabisan pertanyaan deh. Mungkin kayak kita bisa langsung aja ke ganti ke sesi tanya jawab ya. Silahkan dari peserta, mungkin apabila ada yang mau bertanya, silahkan bisa izin melalui kolom chat terlebih dahulu. Setelah itu, atau mungkin bisa langsung menghidupkan mic-nya buat bertanya sama narasumbernya juga boleh. Ini kalau aku tanya sendiri boleh nggak sih? Tanya sendiri. Tanya ke diri sendiri. Tanya ke Mbak Salma itu. Oh boleh, silahkan kayak ngobrol aja, kita kayak santai aja, sharing-sharing aja. Ya, ntar aja deh, buat teman-teman dulu barangkali ada yang mau tanya. Kayaknya belum ada yang mau bertanya deh. Mungkin Mas Wildan bisa aja kayak ngobrol aja gitu sama-sama. Tadi kita mau nanya ya kan, kayak sharing sesama owner ya. Iya, wow. Boleh tanya. Aku mau tanya nih Mbak Salma. Dulu waktu aku kan pernah ya bisnis apa namanya, istilahnya pengen nyemplung di dunia fashion kayak gitu. Tapi gagal sih, maksudnya sampai hari ini pun nggak, sampai hari ini belum lanjut lagi lah. Itu gimana sih awalnya menghadapi masa yang sulit berkembang? Dulu Mbak Salma pasti kan ngerasain awalnya buka pasti sulit banget. Nah itu gimana sih atasinya? Iya benar, soalnya gimana? Ya soalnya aku waktu masuk ke dunia fashion itu kayaknya susah banget. Ini pasti iya ada sih, tips bener khusus. Iya kayak gitu, kayak jualan baju lah gitu kan, kayak selera orang kan beda-beda gitu. Pasti susah lah, kayak jual baju aja tuh, ya pokoknya fashion gitu tuh susah gitu. Kayak yang penting sebenarnya kayak keberanian, terus mencoba gitu sih. Kayak misalnya, aku juga pernah, maksudnya kayak tahun ini gitu, aku juga termasuknya ya kayak agak gagal gitu sih. Kayak tahun ini tuh sebenarnya aku harusnya kayak mau endorse gitu kan. Nah otomatis waktu lebaran kemarin aku udah stok kain banyak banget gitu. Tapi karena adanya corona kayak gini kan, kayak kita pasti menurun lah gitu. Banyak orang tuh nggak beli baju tapi mentingin buat beli makanan. Nah jadi kan kayak aduh nggak bisa bikin nih, padahal duitnya udah keluar semua nih buat barang gitu, nggak bisa muter kan pada intinya gitu. Nah, kayak harus mikir gitu kayak bikin apa ya gitu. Kayak kalau aku tuh kayak gitu kan berarti kan gagal kan. Nah, aku kayak mencari solusi gitu, oh kayaknya bisa buat dibikin masker kayak gitu. Nah terus kayak aku juga banyak belajar banget sih dari ibu gitu kan. Ibu kan udah jelas dari dulu banget, jadi kalau masalah gagal-gagal kayak gitu aku juga belajar dari ibu. Katanya tuh yang penting kayak usaha, sabar, terus jangan nyerah gitu. Kadang kan kita kayak ini udah nggak laku, males jualan gitu. Jangan kayak gitu, kita tuh harus kayak nyoba bikin apa lagi. Tapi saya baju ini, model ini nggak laku gitu, kayak besok bikin model lainnya gitu, walaupun bahannya sama gitu. Kayak terus mencoba aja gitu, kayak nyari apa yang orang tuh paling suka. Kalau aku sih mungkin kayak gitu, karena aku juga masih baru. Terpuaskan nggak nih sama jawabannya, Mas Wildan?
Iya, Wah, gimana nih? itu aku banyak belajar sih dari Mbak Salma ini. Karena Salma kan udah sampai saat ini pun masih jalan dan terus berkembang. Nah, mungkin kedepannya aku bisa belajar lebih sama Pak Salma sih. Sama aku juga belajar dari Mas Wildan. Kebetulan ini ada yang bertanya nih dari Mbak Jihan. Mungkin bisa langsung aktifin mic-nya aja ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Salma dan Mas Wildan serta Mbak Kinta. Perkenalkan, namaku Jihan, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Aku mau nanya nih ke Mbak Salma dan Mas Wildan, gimana sih caranya munculin tekad untuk berwirausaha di usia muda? Soalnya banyak di usia mungkin seumurku atau seumuran Mbak Salma Mas Wildan tuh yang mungkin malu untuk memulai bahkan mempromosikan produk sendiri. Itu kira-kira gimana ya? Terima kasih. Mungkin mau dari siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa? Bingung. Dari Ya. aku. Kalau aku juga awalnya tuh males-malesan kan, tapi kayak mikirnya tuh gini, kayak aku ntar lulus mau ngapain gitu. Kalau aku tuh mikirnya gitu, jadi aku tuh pengen mulai dari sekarang gitu, biar nanti tuh aku kayak udah jalan gitu. Nah, kayak awalnya tuh kayak males gitu ngupload di apa namanya, sosial media akun pribadi gitu, kayak nyampah apa gimana. Tapi nanti kalau udah dapet hasilnya, duitnya itu tuh kayak udah nggak mikir malu atau kayak diomongin orang gitu jualan mulu tuh udah nggak berasa. Jadi kayak motivasi aku tuh kayak apa, biar dapet duit banyak, biar kaya, nyenengin diri sendiri, orang tua gitu, kayak usaha terus aja, kayak bodo amat gitu. Apa, lagian nggak malu-maluin juga kok jualan gitu. Lagian itu juga kayak hal yang baik gitu, hal yang positif, bukan yang hal buruk gitu. Kayak motivasinya tuh kayak biar diri berkembang, biar kita tuh punya penghasilan sendiri walaupun masih kuliah gitu. Kalaupun kayak kamu nggak mau posting di akun pribadi gitu karena malu gitu, bisa aja kamu bikin kayak akun jualan gitu tapi dibuat yang menarik gitu. Pasti kayak teman-teman tuh pasti ngedukung kok gitu, kayak kalau anak masih kuliah kayak kita gitu. Mungkin itu kalau aku. Kalau Mas Wildan gimana nih? Kalau aku kurang lebihnya kayak Mbak Salma deh. Kalau dari aku sih, aku nambahin yang jelas karena kepepet sih ya. Kalau nggak kepepet itu mungkin masih bergantung sama apa istilahnya, bergantung sama orang tua lah. Itu pun kalau nggak kepepet ya nggak bakal jalan. Intinya yang pertama itu dari kesadaran diri sendiri. Kamu kedepannya mau jadi apa? Kamu setelah 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan kamu mau hidup seperti apa? Nah itu pasti kan itu ditentuin dari sekarang. Makanya itu yang bikin aku mulai usaha sejak dini sih. Sejak dini sih sebenarnya udah Kepepetnya nih kepepet karena apa ya? Gimana? kepepet. Oh, aku ya kepepetnya ya karena kepepet. Iya. Nah, kepepetnya itu karena kan awal-awal itu kan pas aku bikin ini aja deh. Pas aku bikin Beauty Life ini kan sebelumnya itu nggak kepikiran lah. Itu kan awal-awal corona kan akhir Februari itu ya. Akhir Februari itu orang-orang udah mulai panik. Orang-orang udah bingung, maksudnya nggak cari duit itu nggak semudah sebelumnya. Nah itu setelah itu aku lakuin riset, ya riset kecil-kecilan. Setelah itu terciptalah itu Beauty Life-nya itu yang bikin kepepet sih.
alias nekat-nekat aja. Itu sih dari aku. Gimana nih Mbak Jihan, puas nggak sama jawabannya Mbak Salma sama Mas Wildan? Puas sih untuk saran-sarannya, tapi mau tanya lagi. Semisal nih kita udah membangun bisnis kita, wirausaha kita, ada nggak sih tips untuk pengelolaan uang? Atau misal dibikin pos keuangan atau jadikan satu dengan uang saku kita, kayak gitu. Gimana dari Mas Wildan dulu mungkin? Kalau aku sendiri sih udah ada. Kalau aku sih karena untuk laporan penjualan atau laporan keuangan itu aku catat di pos, termasuk transaksi penjualan itu aku udah pakai pos. Jadi harus bisa bedain dong antara uang pribadi sama uang usaha kita. Jadi biar nggak kecampur. Itu malah bisa jadi uang kita nanti kepake buat istilahnya nombokin uang usaha. Itu kan hal-hal yang nggak pengen terjadi sih, gitu. Kalau aku juga sama sih kayak gitu, juga kayak dibedain gitu, biar kadang juga perempuan kan kayak suka belanja-belanja tuh. Nah kalau misalnya punya usaha gitu kayak dibedain aja biar kita nggak kepake gitu duitnya. Kan kadang kalau perempuan tuh suka nggak berasa kan, jadi kayak dipisahin, dicatat. Lapar mata ya? Gitu. Ya betul. Jadi kayak dipisahin, harus dipisahin sih harus. Gimana Mbak Jihan? Mungkin mau nanya lagi atau cukup? Udah kali ya, udah ngeluarin jempol loh ya. Mungkin lanjut ke Mas Akmal ya. Bisa langsung hidupin mic aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Moderator atas waktunya. Di sini saya mau nanya, kan kita kan berarti kan di sini ngomongin bisnis, berarti kan peluang bisnis lah dan lain sebagainya, dan sebagai entrepreneur lah. Nah, di sini tuh planning Mas dan Mbak itu untuk kedepannya atau planning dari awalnya itu mungkin kan karena tadi kan Mas Wildan kepepet ataupun Mbak Salma udah lama gitu kan untuk menjalankan bisnis ini, tapi yang akan mau dijalankan selanjutnya itu strategi bisnisnya tuh lebih baik gimana sih? Kalau saya kasih 2 pilihan nih. Pilihan yang pertama, lebih fokus dulu apa yang ditargetin sekarang, bukan ditargetin sih ya, apa yang udah ada sekarang difokusin dulu, atau kita sambil fokus yang sekarang, tapi kita juga jual-jual produk lain. Jadi istilahnya lebih bagus yang mana, kita fokusin satu dulu ini, atau kita mencoba produk lain. Kan kita kan juga banyak ini faktor-faktor untuk kadang rugi segala macam, kadang nggak laku, dan juga banyak faktor untuk mencari keuntungan gitulah. Istilahnya di antara 2 pilihan itu mana sih yang direkomenditin gitu dari Mas Wildan ataupun Mbak Salma? Terima kasih moderator. Jadi gimana nih Mbak Salma dan Mas Wildan, lebih pilih buat fokusin dulu atau langsung bikin baru aja nih? Mungkin dari Mas Wildan dulu. Iya, sebenarnya sih kalau dari aku sendiri lebih baik fokusin dulu satu. Setelah itu tapi kalaupun bisa istilahnya bisa nyambi-nyambi atau bisa ngejalanin banyak hal pun itu sebenarnya lebih bagus, sama-sama bagus lah, sama-sama ada keuntungannya. Kalau fokus sendiri itu pasti kita energi dan pikiran kita itu bakal kefokusin ke satu hal tersebut. Tapi kan kalau ke banyak hal itu kan energi dan pikirannya bakal terpecah-pecah. Tapi aku sendiri pun ngejalanin yang ngejualin banyak-banyak lah, usahanya jualannya banyak gitu, nggak cuma satu doang gitu sih. Tapi sih pengennya satu dulu, habis itu bertahap ke selanjutnya
Itu. Kalau Mbak Salma gimana? Kalau aku mikirnya kayak harus fokus dulu ke satu tujuan yang aku mau gitu. Kayak misalnya aku bisnis fashion nih, kayak aku ya bisnis fashion aja dulu gitu. Kayak aku sekarang pikirannya pengen ngembangin gitu sampai yang kayak terkenal atau sampai kayak online shop lain gitu yang kayak udah di Shopee atau di mana. Nah, pemikiranku tuh itu kayak aku fokusin dulu ke satu ini, kalau aku rasa udah stabil mungkin nanti atau udah sangat sukses gitu baru kayak pengen buka usaha yang lain. Tapi kalau sekarang aku kayak harus fokusin dulu sih, kayak biar kayak apa ya, ya biar efektif juga gitu. Kayak kalau usaha kan juga kita kayak kayak memikirkan kemungkinan terburuk juga. Jadi kalau fokus satu gitu kayak kita udah mempersiapkan hal ke depannya dan kemungkinan terburuknya tuh lebih fokus gitu, menurut aku. Gimana nih Mas Akmal, puas gak sama pendapatnya Mas Salma dan Mas Wildan? Mungkin ini apa ya? Udah dah segitu dulu. Nanti coba moderator tanggapin dulu gimana tadi. Oke. Kalau saya sendiri kayaknya lebih pilih buat yang fokus dulu aja ya. Jadi kayak kalau misalkan saya nih ya, berpikirnya saya tuh kayak kalau misalkan bikin banyak tapi kayak nanggung-nanggung gitu tuh mah jadinya kayak sayang di modal nggak sih? Soalnya bikin kayak merintis awal gitu kan susah kan. Kayak ya persiapannya juga banyak. Jadi mungkin lebih enaknya kalau misalkan difokusin dulu ke satu, terus habis itu kayak ini nih udah terkenal nih satu, terus habis itu kayak yang ini nih dia buka dari masih dari owner yang sama, dia buka usaha baru. Nah, sedangkan kayak buat cari konsumen buat yang produk barunya ini kan mungkin bakalan lebih gampang ya karena dari produk yang pertamanya konsumennya udah banyak yang percaya sama produk yang pertamanya ini. Jadi kayak buat yang produk barunya ini juga meskipun produk baru orang-orang bisa langsung cepat percayanya karena dari bukti si produk lamanya ini yang udah jelas kualitasnya kayak apa. Kalau menurut saya sih. Atau jadi gimana? Ada tanggapan lain atau? Cukup sih. Berarti kan yang harus ini kayaknya lebih fokus ke branding image dulu lah ya. Berarti kayak awalnya terus nanti kita akhirnya soft skill di sana dulu, baru kalau emang bisa yang lain, yang ini dulu. Tunggu difokusin baru selesai baru yang lain gitu ya. Oke, mungkin terima kasih untuk jawabannya. Saya balikan lagi pada moderator. Kasih Mas Akmal. Mungkin lanjut kayak ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang mau bertanya ada Mbak Madani, dipersilahkan. Kayaknya nggak ada orang yang mungkin bisa di skip ke penanya yang lain dulu kali ya. Ini ada Mas Ihza, silahkan kalau mau bertanya. Itu Mas Iza katanya koneksinya tidak mendukung, jadi Halo. macet. Oh ya, mungkin dari Mbak Madani aja dulu yang udah terhubung. Silahkan Mbak kalau mau bertanya. Iya, Assalamualaikum Salma dan Wildan. Semangat ya KKN-nya. Aku mau tanya sesuatu nih. Jujur, selama masa pandemi ini ngeliat teman-teman bisnis juga ada ketertarikan tuh kayak aduh pengen nih usaha biar ada pemasukan, biar nggak nebeng orang tua mulu kan, apalagi kita udah semester akhir, setahun lagi lulus, terus belum tentu juga lapangan kerja bisa nerima kita kan, gitu. Cuman nih kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dulu nih yang paling awal, misalkan kita udah tahu mau bisnis, katakanlah mungkin bisnis makanan lah, atau bisnis fashion, atau mungkin bisnis lainnya. Tapi kira-kira yang paling penting untuk dipersiapkan tuh apakah brandingnya dulu, gimana kita promosi, atau gimana kita memproduksi dari barang kita gitu. Karena aku masih bingung antara keduanya, ataukah
Apa harus keduanya dijalankan secara bersama-sama atau ada yang enggak, Mat, kamu tuh harus ngelarin yang ini dulu nih karena ini yang paling vital harus kamu fixin gitu. Itu sih. Maaf kalau berisik dan maaf kalau kurang jelas. Intinya itu, apa yang harus pertama banget kita persiapkan, yang harus kita benar-benar detail tahunya, yang paling kita oke, kalau ini udah kelar, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu sih. Itu, makasih Salma, Wildan, dan Mbak Maulida Gintani. Iya, makasih juga buat bertanya. Jadi gimana nih Mbak Salma sama Mas Wildan, kayak yang paling pertama harus dilakuin tuh apa gitu? Dari Mbak Salma dulu mungkin. Kalau menurut aku, kamu tuh harus tahu kamu tuh mau jualan apanya tuh, kayak kamu tuh udah tahu sasarannya, udah tahu modelnya harus berapa, pokoknya harus udah tahu tujuan yang jelas gitu. Dan menurut aku branding itu juga penting gitu, kayak kayak yang penting tuh kamu udah tahu gitu. Yang penting keberanian juga, kayak kamu udah tahu, pokoknya kamu sudah menguasai tentang bisnis yang kamu mau jalanin itu sih kalau menurut aku. Mungkin Mas Wildan bisa menambahkan. Benar nggak tuh? Iya benar. Ya, benar-benar. Benar dong. Benar sih apa yang dibilang Mbak Salma. Yang penting berani dulu, yang penting jalan aja dulu. Nanti kan ke depan, nanti kan sambil jalan sambil belajar. Itu sih yang aku rasain kayak gitu, sambil jalan sambil belajar. Tadi aku nangkep itu penting mana sih, branding dulu atau produksi dulu. Sebenarnya sama-sama penting. Kalau bisa sambil branding sambil produksinya itu dibaikin, itu lebih baik. Tapi kalau milih mana, branding dulu atau produksi dulu, itu kalau menurutku lebih dulu branding, karena branding kan itu hubungannya sama konsumen kita. Gimana sih konsumen tertarik, konsumen mau beli punya kita kalau nggak diiming-imingi branding dari kita, promosi dari kita sih. Nanti masalah rasa atau masalah itu urusan belakang, itu kan bisa dibenahin. Itu sih kalau menurut aku. Jadi emang paling penting branding dulu yang pertama. Terus Ya. tekad sama PD-nya ya nggak sih kalau mau jualan? Berani, yang penting berani dulu. Lanjut, ada Mas Ihza. Saya bacain aja ya. Jadi pertanyaannya itu, ketika harga bahan baku naik, tindakan apa sih yang harus kita ambil agar tetap mendapatkan untung? Atau menaikkan harga, atau harganya tetapi menurunkan keuntungan, atau mungkin kayak kuantitasnya mungkin ya bisa diturunin. Atau gimana ya? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Salma dulu. Kalau aku mungkin susah sih kalau buat menaikkan harga ya, kayak orang-orang juga pengennya harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu. Nah, jadi kayak mungkin nurunin kuantitas sedikit gitu. Kayak kayak ininya loh. Walaupun kayak keuntungannya sedikit tapi bisa dikali banyak kan, jadinya keuntungannya juga banyak gitu. Kayak yang penting orang lain suka walaupun keuntungannya sedikit, jadi kan hasilnya juga banyak gitu. Di masa yang bahan bakunya tuh mahal. Menurut aku kayak gitu. Kayak sepengalaman aku juga sih. Berarti rela bekerja lebih keras demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ya? Iya betul, karena orang sekarang kalau dinaikin suka lari ke pelanggan, ke penjual yang lebih lain. murah. Iya betul. Kayak orang nggak mikir harga bawa kualitas, tapi kayak ya udah yang penting murah aja dulu gitu kan? Iya benar, karena lebih baik ngejar omsetnya gitu. Kalau Mas Wildan sendiri gimana? Buat ngatasin
harga bahan baku naik itu kalau dari aku biasanya aku pasti kan ada yang kalau bahan baku naik, semisal produk A itu bahan baku naik, produk B bahan baku turun. Jadi nanti kita alihin gimana sih caranya produk B lebih banyak lakunya, maksudnya kan karena produk B itu untungnya lebih banyak. Jadi gimana caranya produk B itu lakunya lebih banyak daripada produk yang A. Atau semisal kita kasih kasih intinya gimana caranya konsumen itu lebih milih beli yang keuntungan bagi kita lebih banyak gitu sih. Yang penting nggak nurunin kualitas, itu yang penting. Nah, tapi kalau kayak gitu pengaruh juga dong berarti sama yang barang yang untungnya dikit itu jadi kayak sedikit peminat. Itu tuh gimana tuh? Itu pasti kan berarti itu kan di evaluasinya kan. Atau berarti kalau sedikit peminat kan itu pasti ada alasannya, karena yang kemarin itu semisal kayak tadi yang produk A itu emang nggak harus tujuannya itu biar nggak pada belinya yang produk B tapi bukan produk A. Tapi kalau sebenarnya kalau dijual harga normal itu sebenarnya masih banyak peminatnya, itu menurut aku sih nggak perlu dikurasi sih. Mungkin kayak gitu ya, dari Mas Ihza gimana bisa balas lewat chat mungkin ya, puas atau enggaknya. Sama kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih. Mungkin sambil nunggu siapa yang kalau ada yang mau nanya bisa langsung chat aja. Sambil nunggu ada yang mau nanya, mungkin Mbak Salma sama Mas Wildan bisa memberikan kesan atau pesan terakhir buat webinar di malam ini, atau mungkin kayak tips-tipsnya dalam pemasaran atau dalam penjualan atau gimana pokoknya kayak intinya biar si jualannya ini laku gitu tuh gimana, atau mungkin ada pesan apa buat pengusaha, buat yang para pendiri usaha baru gitu tuh ada nggak sih? Gimana? Mas Wildan dulu mungkin. Kalau dari aku sih, kalau mau jualan aja. Untuk saat ini sih pasti banyak orang yang bilang kalau wah semua pada jualan. Ya nggak apa, kalau menurutku semua biar pada jualan. Karena apa, nanti pasti lama-kelamaan bakal kelihatan mana yang emang betah jualan atau emang yang nggak betah. Nah, pasti bakal istilahnya bakal terseleksi alam sendiri lah. Jadi gitu. Pokoknya kalau mau jualan ya jualan aja. Gimana? Beraniin diri, nggak usah malu-malu. Nah, malu-malu itu kalau udah dapat duit, dapat untung, pasti nggak jadi malu lagi sih. Jadi nggak tahu malu ya. Iya. Kalau Mbak Salma gimana? Kalau aku, buat kalian semua yang mau mencoba usaha, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu, dan nggak usah takut kayak nggak ada yang beli gitu. Yang penting kalian berani dan kalian tahu kalau produk kalian itu memang layak untuk dijual, dan terus berinovasi, kayak harus berani gitu, kayak jangan malu mau posting di akun sendiri atau akun jualan, jangan mikir omongan orang lain, yang penting kamu usaha untuk sukses, pasti hasilnya buat diri sendiri juga. Sih. Mantap. Aduh, jadi ya intinya pede aja dulu lah ya, yang pertama Ya, niat pede. Ya. Niat, pede, modal sih paling penting sebenarnya. Iya benar. Enggak juga sih modal. Dikit-dikit ya. Juga. Nggak pakai modal. Kan modal nggak harus duit kan, yang penting modal berani aja bisa. Dan modal nggak harus banyak. Ya dari dikit-dikit dulu kan. Ini kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau nanya. Saya lagi ya?
Oh, ada Mas Akmal. Bukan Gimana, nanya Mas? sih, lebih ke apa ya? Nanya sih jatuhnya. Jadi kan kalau saya pernah dengar tuh kalau nggak salah tuh orang berbisnis tuh ada tiga hal. Nggak lari dari tiga hal ini. Yang pertama tuh karena profit, yang kedua itu karena passion, yang ketiga itu karena goals. Nah, kalau dari Mas dan Mbak di sini tuh karena apa sih berbisnis sekarang dan alasannya kenapa? Cukup jelas ya pertanyaannya Mas Akmal. Mungkin Mas Wildan mau menjawab terlebih dahulu? Kalau aku sendiri sih, yang pertama pasti karena profit, yang kedua karena bisnis itu harus bermanfaat buat orang lain, yang ketiga itu bisnis itu harus bisa bikin kita mendekatkan kepada kita yang kuasa gitu sih kalau menurut aku. Kalau tiga-tiganya nggak tercapai, mending tutup aja bisnisnya gitu sih kalau menurut aku. Iya sih, paling utama ya profit ya. Ya kalau nggak ada untungnya rugi terus. Ya, yang pertama sih harus profit dulu. Yang penting profit. Kalau nggak profit, tutup. Kalau setelah itu baru yang bermanfaat buat orang. Dan yang terpenting itu bikin kita mendekatkan diri kepada yang kuasa. Mantap. Kalau Mbak Salma nih gimana nih? Kalau aku karena ketiga-tiganya. Karena profit, karena passion, karena goals juga. Karena kalau aku bisnis aku mikirnya kayak passion sih. Kayak aku seneng nih aku seneng beli-beli baju gitu. Gimana caranya aku seneng baju tapi aku juga ngasilin uang. Jadi kan profit juga kan. Nah, goals-nya kayak apa? Mungkin goals-nya kayak aku belanja di mall, aku pengen tuh buka usaha yang kayak di mall itu gitu. Jadi kayak karena ketiga-tiganya kalau aku kayak karena aku seneng, bonusnya juga aku bisa profit kayak gitu sih. Gimana nih Mas Akmal? Puas nggak dengan jawabannya? Terima kasih buat jawabannya. Cuma minta pendapat juga kan. Soalnya pernah dengar juga kalau misalnya ada orang yang ngelakuin cuma kayak untuk passion. Jadi kayak walaupun profitnya nggak terlalu ada segala macam, dia passion dulu yang dikejar. Terus ada juga orang yang benar-benar cuma goals. Kayak misalnya ada siapa itu yang buat perusahaan pesawat, dia itu ngebangun terus, nggak tahu profitnya gimana, karena dia tuh goalsnya tuh mau pindahin manusia ini ke Mars. Nah, jadi istilahnya ya dapatlah pencerahan-pencerahan juga kalau emang dari tiga hal itu sebenarnya bisa berkesinambungan lah istilahnya kan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga buat Mas Akmal. Mungkin ini udah lumayan lama juga ya. Karena udah nggak ada lagi yang mau bertanya, di kolom chat juga udah nggak ada. Jadi mungkin sesuai dengan yang telah saya sampaikan di awal, pada sesi terakhirnya akan ada foto bersama. Nah, untuk para peserta, dimohon untuk mengaktifkan videonya ya. Kok ada yang mati? Pada malu kayaknya tuh. Pada pakai daster. Banget. Pada mau tidur ini. Iya benar. Nggak bisa hidupin kamera. Iya, aktifin kamera dulu bentar lah buat dokumentasi. Nggak bisa, Mbak. Gimana caranya, Mbak? Start video kan? Itu Caranya ada gitu. mantan. Gimana sih caranya? Itu ada gambar video ya, bisa dipencet tuh ya, Mas. Yang start video itu, Mbak ya? Nggak bisa, Mbak. Ini udah semua ya? Saya belum. Gimana ya? Mungkin ada saran, Mbak ya? Ya gimana lagi Mas, udah nggak bisa gimana ya? Coba nih. Oh iya, nih. Kok belum? Coba lagi. Belum bisa ya?
The co-host ask you to start your video sama video. Enggak mau. Ya udahlah, enggak boleh mungkin, Mbak ya. Ya udah ya, mungkin kayak bisa langsung aja ya. Ya, Mas oke. Akmal bisa bantuin ngitung nggak, Mas? Halo Mbak Jihan M. Salam kenal ya. Bohong, Atim. Ini- Bentar. Yo, dihitung aja langsung ya. Bentar. 1, 2, 3. Lagi ya, soalnya ini ada kayak 2 halaman. 1, 2, 3. Mungkin udah sekian. Sebentar. Ya, baiklah. Terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Mas Wildan dan Mbak Salma yang sudah menyempatkan waktunya buat berbagi cerita dengan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.